Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali mendengarkan dari tetamu kita Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani matta'anallah bitul hayatih, dari mutiara-mutiara yang sangat berharga ini, di mana beliau memulai mau'izah hasanahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan dengan kekuasaannya, yang telah memuliakan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keistimewaan-keistimewaan dari makhluk-makhluknya dan menjadikan mereka manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dan manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dengan mendapatkan petunjuk dari mereka, tidak lain dikarenakan mereka mengikuti jejak dan mengambil dari junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian makhluknya, dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, yang keseluruhannya itu adalah satu dzurriyyah, ba'dhuhum min ba'd, namun dipilih dari semua manusia itu adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain agar beliau menjadi penghulu, pemimpin dari semua nabi dan para rasul serta semua daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah tegaskan kepada mereka sumpah janji bila mereka berada di atas bumi ini di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan, kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipilih pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian umat yang banyak dari para nabi-nabi dan rasul, tidak lain adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikannya besok sebagai ummatan wasata, sebagai saksi terhadap umat-umat yang lainnya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuba li hadhil ummah, maka alangkah beruntungnya untuk umat ini, khususnya kelak besok di akhirat. Inilah satu karunia, keistimewaan yang Allah berikan, karena tidak lain anugerah semata-mata yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga Allah berikan kepada mereka para aulia Allah, dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia yang sangat besar, tidak lain karena mereka mengikuti jejak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat bagaimana kemuliaan mereka setelah mereka wafat, keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa, cintanya manusia kepada mereka, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Lihatlah dalam sebuah hadis di mana Habib Umar meriwayatkan kepada kita satu hadis yang menunjukkan akan kecintaan Allah kepada mereka. Bila Allah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakannya bahwa Allah mencintai kepada hambanya fulan. Maka Jibril mengumumkan akan hal itu kepada mereka. Bila Jibril sudah mengumumkan, maka menyebarlah itu sehingga manusia-manusia di atas bumi mencintai orang tersebut. Bila sudah dicintai orang tersebut, maka diterimalah apa saja yang telah didakwahkan, diajakkan, diterimanya oleh manusia, tidak lain karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faktor utama kenapa para aulia Allah dicintai,
Kenapa para aulia Allah diterima perkataannya? Dikarenakan ada kecintaan kepada para aulia Allah. Tidak lain hal itu karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inilah rahasia daripada firman Allah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan memberikan kepada mereka wud, kecintaan. Apa wudda itu? Ditafsirkan oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, yang terkenal sebagai orang ahli tafsir dari sekian sahabat, bahwa yang artinya adalah annallaha yuhibbunahum wa yuhibbunah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, maka mereka adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan para aulia Allah yang sangat tinggi. Disinilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selazimnya untuk mengetahui biografi mereka, mempelajari daripada sejarah mereka. Dengan mempelajari sejarah mereka, niscaya akan terus berbaharui, baru lagi akan sejarah mereka. Sekalipun mereka sudah meninggal, disitulah akan terdapat suatu manfaat yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar buat kita untuk meniru jejaknya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah suatu perintah dari Allah yang jelas-jelas perintah. Itulah firman Allah di mana Allah menegaskan ulaikal ladzina hadahumullah. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka hendaknya kalian lewat hidayah mereka ikutilah jejaknya. Ini jelas-jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca, mengkaji daripada sejarahnya orang-orang yang soleh. Dari sinilah kata Al-Habib Umar, diadakannya hol tidak lain untuk mengetahui jejaknya orang-orang yang soleh. Hal ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain menunjukkan bahwa kita insya Allah selama berpegangan dengan orang-orang yang soleh, kita akan tergolong daripada hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah. Disinilah kita akan digabulkan doa-doa kita, akan diterima apa yang kita minta kepada Allah. Maka beliau mengatakan kepada kita, bila kita keluarkan harta kita untuk menghadiri acara haul, yaitu sejarahnya orang-orang yang soleh, niscaya kita akan sangat beruntung. Bahkan beliau gambarkan, lihatlah ada di sana orang-orang yang mempunyai duit banyak, berusaha dengan hartanya agar diagungkan, dibesarkan oleh orang-orang, tapi ternyata hal itu tidak dapat mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi sekarang ini kita lihat bagaimana para wali-wali itu, mereka tidak mengeluarkan harta untuk dijunjung tinggi, untuk dicintainya. Justru kita mengeluarkan harta untuk dekat dengan para aulia Allah. Inilah fakta yang ada. Inilah tidak lain kembali kepada firman Allah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, pemberian Allah kepada mereka tidak lain dikarenakan mereka sewaktu hidupnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam ibadahnya karena fulan atau fulan, keinginan itu, ini dan itu, tidak, tapi semata-mata sebagai hamba Allah, semata-mata menginginkan ridha Allah, ikhlas betul-betul. Dan itulah satu makom yang sangat tinggi. Itulah yang dikatakan sifatul ubudiyah. Itulah makam di mana makam itu diberikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Habib Umar menerangkan kepada kita, kalau kita kaji Al-Quran, didapati Allah, zat pencipta alam semesta ini, tidak memanggil kekasihnya langsung dengan namanya, tapi dipanggilnya ya ayyuhar rasul. Kedudukan yang mulia
yang agung yang didapati oleh Rasulullah, itulah panggilan Allah kepadanya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil. Giliran nabi yang lainnya langsung dipanggil namanya.